Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bolehkah kita menyembelih hewan kurban seperti sapi atau kambing, tetapi diniatkan atau atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia? Apakah pahala kurban itu bisa sampai kepada mereka? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai selesai. Masalah ini sudah lama menjadi ajang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian dari para ulama membenarkan bahwa menyembelih hewan kurban untuk keluarga yang telah wafat itu boleh dilakukan dan pahalanya akan sampai kepada yang dituju. Namun, sebagian dari para ulama tidak membenarkan hal ini. Mereka menolak bila pahala penyembelihan hewan udhiyah ini bisa dikirim kepada orang yang sudah meninggal dunia. Lalu, bagaimana pendapat para imam mazhab? Yang pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi, salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, menyebutkan dalam kitabnya Rawdatul Talibin terkait masalah kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Penulis kitab Al-Uddah menuliskan bahwa bila seorang menemukan mata air atau menggali sungai atau menanam pohon atau mewakafkan mushaf semasa hidupnya, atau ada orang yang melakukan untuknya setelah dia wafat, maka si mayit akan mendapatkan pahalanya. Ketahuilah bahwa masalah ini bila dilakukan oleh orang yang masih hidup akan menjadi sedekah jariah, di mana pahalanya akan sampai kepadanya setelah dia meninggal dunia, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Dan bila orang lain yang melakukannya setelah kematiannya juga termasuk sedekah baginya, dan sedekah untuk mayit akan memberikan manfaat. Hukumnya tidak sebatas mewakafkan mushaf, tapi berlaku untuk semua wakaf. Kias ini membolehkan kurban untuk mayit karena merupakan bagian dari sedekah juga. Abu Hasan Al-Abadi membolehkan kurban untuk orang lain dan beliau meriwayatkan hadis untuk itu. Namun, di dalam kitab At-Tahzib disebutkan bahwa tidak dibenarkan kurban untuk orang lain kecuali dengan seizinnya. Demikian juga kurban untuk si mayit, kecuali bila masa hidupnya pernah berwasiat untuk dikurbankan. Dari pemaparannya, nampak bahwa para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah tidak sepakat tentang kebolehannya. Ada yang membolehkan tanpa syarat, dan ada yang membolehkan tetapi dengan syarat. Sebagian yang membolehkan kurban untuk mayit mensyaratkan harus ada wasiat dari si mayit sebelum kematiannya. Dan sebagian yang lain membolehkan kurban untuk si mayit tanpa harus ada wasiat sebelumnya. Dengan dalil bahwa bila si mayit itu berhutang lalu dilunasi orang lain, maka pembayaran hutang itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal tadi, meski dia tidak pernah mewasiatkan sebelumnya. Sebaliknya, kalangan fuqaha dari mazhab Hanafi dan mazhab Hambali sepakat bahwa hal itu boleh hukumnya. Artinya, tetap sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kurban. Mereka membolehkan pengiriman pahala menyembelih hewan udhiyah kepada orang yang sudah meninggal dunia, dan bahwa pahala itu akan bisa bermanfaat disampaikan kepada mereka. Dasar kebolehannya adalah bahwa dalil-dalil menunjukkan bahwa kematian itu tidak menghalangi seorang mayit bertaqarrub kepada Allah, sebagaimana dalam masalah sedekah dan ibadah haji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, "Ibu saya telah bernazar untuk pergi haji, tetapi belum sempat pergi hingga wafat. Apakah saya harus berhaji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, pergi hajilah untuknya. Tidakkah kamu tahu bila ibumu punya hutang? Apakah kamu akan membayarkannya?" Lanjut Rasulullah, "Bayarkanlah hutang kepada Allah, karena hutang kepadanya lebih berhak untuk dibayarkan." Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji dengan dilakukan oleh orang lain memang jelas dasar hukumnya. Oleh karena para sahabat dan fuqaha mendukung hal tersebut. Mereka diantaranya adalah Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, Abu Hurairah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan yang lainnya. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa boleh melakukan ibadah haji untuk orang lain selama orang itu sewaktu hidupnya berwasiat untuk dihajikan. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, seorang wanita dari Khatsam bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hambanya untuk pergi haji. Namun ayahku, seorang tua yang lemah yang tidak mampu tegak di atas kendaraannya, bolehkah aku pergi haji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Hadis riwayat jamaah. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan bahwa hal itu masih tetap boleh, tapi dengan karohiyah atau kurang disukai. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan di like dan di share.
Jika ada pertanyaan atau punya referensi lain, silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.